Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amburuas kinairungas amparo amin. 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 Ajaib kuasa-Mu. Terima kasih. Ajaib pekerjaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ada di tempat yang suci, di tempat yang kudus, di tempat yang khusus. Tempat di mana Engkau menyempurnakan kasih-Mu kepada Bapa. Tempat di mana Tuhan menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa ketaatan kepada kerajaan Allah. Saat ini kami percaya. Saat ini kami belajar percaya. Ada pesan-pesan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat untuk hidup kami masing-masing pribadi. Sebagai pelaksana keputusan Tuhan. Haleluya Yesus. Layakkan kami menerima pesan-pesan Tuhan. Layakkan kami menjadi pelaksana dari kehendak-Nya Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan mengampuni segala cacat celah kami. Sehingga hidup kami diperkenan oleh Tuhan. Dari hari ke hari semakin disempurnakan oleh kuasa pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Seakan kita kurang yakin mungkin, atau mungkin masih ada yang bingung, kok seperti mimpi di tempat ini. Tetapi ini nyata, bahwa kita di tempat yang dikhususkan Tuhan, yang dikhususkan kerajaan Allah, untuk menyempurnakan sebuah ketaatan. Dia harus menjadi pelaksana, pelaku dari firman nubuat itu. Dan tempat inilah, area ini, dia harus memberi contoh bahwa manusia darah daging itu akan kembali kepada kesempurnaan. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan itu, ada aturan-aturan kerajaan Allah yang perlu kita pahami, kita perlu mengerti. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, area ini yang menjadi bintang, yang menjadi tokoh pelaku firman nubuat waktu itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Murid-murid yang dididik dalam waktu yang tidak lama, kurang lebih 3 tahun, tentunya waktu yang tidak cukup untuk membentuk karakter seorang pemimpin yang handal, pemimpin akhir zaman, pemimpin dunia. Tidak cukup dididik dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Tetapi karena Tuhan sendiri yang mendidik, didikan itu ternyata berhasil. Sekalipun tidak 100%. Ada satu murid yang gugur karena tidak taat. Amin. Begitu mahalnya sebuah ketaatan. Di sini kita akan belajar betapa mahalnya ketaatan. Kalau kita hanya cerita tentang dia merasa susah, dia merasa gelisah,
sampai mengalami sebagaimana ketakutan yang dahsyat itu, pressure yang kuat itu, pembuluh darah dari Tuhan pecah. Jadi bukan keringatnya berubah menjadi darah, tetapi karena saking takutnya sebagai manusia darah daging yang normal, pembuluh darahnya pecah. Ketika pembuluh darahnya pecah, maka otomatis bercampur dengan keringat. Bapak Ibu, murid-murid secara khusus, ada Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 oknum ini disebut, yang lain tidak disebut. Bukan berarti yang lain tidak berguna. Sejak kita kemarin, waktu Tuhan Yesus membawa ketiga murid ini, dan ketika murid ini melihat Elia dan Musa turun, 3 murid ini dikhususkan lagi di tempat ini, dipersiapkan secara khusus untuk menjadi koordinator kegerakan gereja mula-mula. Beserta rekan-rekannya 12, gugur 1 tetap diganti, jadi jumlahnya tetap 12. Jadi kegerakan gereja mula-mula dimulai dari penderitaan. Tuhan Yesus berhasil mendidik murid-muridnya, mengkader murid-muridnya, mendoktrin murid-muridnya dengan hukum kerajaan Allah. Di tempat ini, puncak ketaatan dari keteladanan Tuhan diwujudkan, dinyatakan. Ada rentetan peristiwa sampai dia mengembuskan nafas terakhir. Tetapi di tempat ini, murid-murid dipersiapkan secara khusus supaya mata hati seluruh jiwa-jiwa dari seluruh umat manusia terbuka hatinya dan menerima keselamatan itu. Maka murid-murid harus belajar taat, belajar mengerti, belajar menghargai, belajar bersekutu dengan penderitaan. Waktu seleksi awal, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa untuk mengikut Dia, menjadi muridnya, harus menyangkal diri, harus pikul salibnya. Dari awal seleksi menjadi murid, Tuhan Yesus sudah menyampaikan itu. Seleksi akhir di Taman Getsemani. Ini seleksi akhir bagi tim kegerakan gereja mula-mula. Ternyata tim kegerakan gereja mula-mula ada yang gugur karena tidak lolos seleksi. Apa nilainya? Ujian ketaatan. Dalam hal apa? Di dalam proses perobekan tirai. Maaf Bapak Ibu, di tempat ini saya tidak akan berbicara tentang bisnis saudara, tentang pekerjaan saudara, tentang pelayanan kita, para gembala. Itu sudah selesai di kayu salib. Amin. Amin. Itu sudah selesai. Kalau kita di sini bicara kegerakan, kita masih ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai saudara tidak lolos seleksi. Oleh sebab itu, kita harus ngerti cerita tentang Getsemane. Oke. Selesai itu sudah. Apa yang saya sebut selesai? Sering kita ceritakan, sering kita sampaikan kepada umat tentang penderitaan Yesus itu, tentang doa yang peluhnya berubah menjadi darah, yang murid-muridnya tidak tahan sampai ketiduran, sampai tidak bisa melakukan sesuatu. Karena apa? Takut, cemas. Ternyata penderitaan untuk membuka hati banyak jiwa itu tidak mudah. Kalau seorang hamba Tuhan tidak berani mempertaruhkan nyawanya, saya katakan minggir. Saya mendidik mahasiswa bersama beliau-beliau ini. Mahasiswa kalau
tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, minggir, mundur. Kalau tidak mau menyerahkan hidupnya untuk jiwa-jiwa, minggir. Kalau hamba Tuhan kesukaannya tidur, minggir. Bukan ekstrim. Nah, tapi jari ini para gembala itu tugasnya berjaga. Itu brand. Brandnya seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, itu seperti itu. Kita harus berjaga, kami harus berjaga bagi jiwa-jiwa. Jadi cerita tentang Taman Getsemane itu sudah selesai bagi Tuhan Yesus. Dia sudah sempurna, memberi contoh yang begitu luar biasa. Nah sekarang, kita pelaksana firman nubuat itu. Kita menjadi pelaku dari firman nubuat itu. Apa itu nubuat? Otoritas kuasa Tuhan untuk melakukan apa yang dikerjakan Yesus dalam kesempurnaan. Mari dibaca Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Ayat. Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Mulai ayat yang ke-9. Wahyu pasal 5 ayat 9. Wahyu pasal 5 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan engkau dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. amin, sampai situ. Ini fasilitas, ini sarana prasarana untuk akhir zaman. Jadi ketika dia, Raja segala raja, Imam besar agung, menjalani firman nubuat itu, menjadi saksi atas kerajaan surga di bumi, dia sedang menunjukkan ketaatannya, dia sedang menunjukkan kasihnya kepada jiwa-jiwa. Untuk apa? Untuk menjadikan kita sebagai imam-imam yang rajani. Bangsa pilihan Tuhan. Dan keimaman kita itu bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Jadi pergumulannya, ketaatannya raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemane, untuk menjadikan kita pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang rajani. Nah, imam-imam yang rajani yang seperti apa? Imam-imam yang rajani, yang dipercaya kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Clear enggak dengan bisnis? Clear enggak dengan pekerjaan? Clear tidak dengan pranikah? Clear tidak dengan nikah? Clear. Jadi tim kegerakan kuda putih pada akhir zaman, kita dipercaya oleh Tuhan untuk berdoa, untuk mengalirkan aliran-aliran air hidup. Yohanes pasal 7 ayat 37-38 dikatakan, barang siapa percaya, believe, percaya, believe yang disebutkan dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 itu bukan believe percaya ringan enteng begitu, bukan. Tetapi believe yang mengandung bahwa kita membawa hati kita, membawa jiwa kita, membawa pikiran kita, akal budi kita, bahkan seluruh hidup kita kepada firman. Ketika kita membawa hidup kepada firman, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Tim kegerakan kuda putih tidak boleh mengalirkan aliran-aliran kebencian. Ya. Itu identitasnya tim kegerakan kuda putih. Ciri-ciri tim kegerakan kuda putih, dia mengalirkan aliran kekuatan kasih yang sumbernya dari kerajaan Allah. Tidak ada alasan apapun untuk kita membenci orang. Supaya saudara lolos seleksi, saudara langsung. Saya percaya Bapak Ibu setuju, ini tim. Jangan ada yang gugur. Amin. Amin. Ini Tuhan yang membentuk kok. Tidak kebetulan kita ada di tempat ini kok. Apapun latar belakang kita semuanya, kalau sudah disatukan Tuhan, mari kita kerjakan sama-sama proyek kerajaan Allah ini. Ini proyeknya Tuhan. Kita hanya punya tugas berdoa, alirkan kasih. Kalau selama ini banyak bangsa mengutuk Yerusalem, kalau selama ini banyak bangsa-bangsa mengutuk Israel, karena kekerasan hatinya, masih adakah imam-imam yang rajani, yang mau menyangkali diri untuk memberkati Israel? Sebagaimana janji Tuhan kepada Israel, barang siapa memberkati kamu, bangsa-bangsa akan diberkati. Tetapi barang siapa mengutuk Israel, akan dikutuk ya juga orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita sudah ditata oleh Tuhan. Hukum yang terutama yang sedang dijalani Tuhan di Taman Getsemane ini adalah mengasihi Bapa, menjadi pelaksana dari kasih-Nya Bapa. Sebab ketika ahli kitab bertanya, hukum apa, Guru, untuk kami mencapai hidup yang kekal? Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Clear. Kalau hukumnya sudah seperti ini, alasan apa untuk kita membenci, untuk kita tidak rukun, untuk kita tidak damai? Tim kegerakan kuda putih harus memiliki mental kerajaan Allah. Para hamba Tuhan, para bintang yang digenggam tangan Tuhan, bukan bintang yang beredar-edar, bukan bintang yang bekerja melayani semaunya sendiri, tapi hamba-hamba Tuhan yang digenggam tangannya Tuhan, yang dididik oleh tangannya Tuhan sendiri, yang harus nurut seiring dan tuntunan tangan Tuhan sendiri. Kami diikat, kami tidak bisa bebas seperti orang kebanyakan. Saya tidak melarang Bapak Ibu belanja, saatnya menikmati makan, silahkan makan. Kami bisa menderita, kami berjuang, kami hadapi semuanya, itu sudah menjadi bagian hidup kami. Oleh sebab itu saya tekankan, dalam situasi, dalam kondisi, dan kita di Taman Getsemane ini, jadilah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah di dalam roh dan kebenaran adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatannya. Whole us. Completely. Ada kata apa lagi? Totalitas. Mudah. Tetapi kalau kita bicara whole us, maka anak domba itu nanti layak menerima 7 perkara. Karena dia sudah tersembelih dan membebaskan kita, menjadikan kita sebagai imam-imam yang rajani, pelaksana kegerakan kuda putih pada akhir zaman. Maka tim pelaksana kegerakan kuda putih tidak akan lagi terikat dengan kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian.
Semua pasti dicukupi Tuhan. Kenapa kuasa? Kalau kita tidak dipercaya kuasa, hikmat, dan makrifat, sia-sia sudah dipercaya kekayaan materi. Kita tidak mampu mengelola. Maka berkat pertama ketika kita sudah sebagai imam ya raja nih, kuasa. Kekuatan, hikmat, dan makrifat Allah itu nanti sepenuh menguasai kita. Sehingga kalau bahasa Jawa ada sembah rogo, sembah jiwo. Terus nanti kita pelajari setahap demi setahap Bapak Ibu, bagaimana mencapai tataran hikmat makrifat seperti Tuhan Yesus, yang akhirnya dia menyerahkan bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa di tempat ini, di area ini. Sekiranya mungkin, ambil, lalukan cawan ini daripada itu suara daging. Tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Penyembah tidak bisa berbantah-bantah. Karena dia adalah pneuma. Dia adalah roh. Maka roh kita, jiwa kita, hati kita, akal budi kita, seluruh hidup kita, hoos, dikuasai otoritas Allah, dikuasai Roh Kudus. Ketika kita dikuasai Roh Kudus, udah percaya. Kita alirkan aliran air kehidupan. Kita memberkati banyak orang, memberkati banyak bangsa. Terutama kita terbeban berdoa untuk bangsa Israel. Kita tidak boleh egois. Kita diberkati dari tempat ini. Kita mendapat keselamatan, dipergumulkan Tuhan di tempat ini. Sudah saatnya kita bergumul terus menerus. Kita bersinergi bagi kemuliaan Bapa. Kasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. 7 perkara itu pasti Tuhan percayakan atas Bapak Ibu. Asalkan kita siap. Aku tidak mau terikat Tuhan dengan itu. Ketika sudah dipercaya, hamba-hamba Tuhan dipercaya hikmat, makrifat, dipercaya karunia-karunia, itu semua dari Tuhan. Biar kita melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan.